Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya baik ya dan tetap semangat belajar, oke? Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang FPB dan KPK lagi. Cuma kali ini kita akan mencari FPB dan KPK dengan cara menggunakan pohon faktor. Nah, karena kemarin sudah mempelajari tentang faktorisasi prima yang juga sama-sama menggunakan pohon faktor, maka sekarang tinggal melanjutkan saja. Nah, untuk yang pertama ya, kita akan menentukan FPB dari 20 dan 60. Tapi sebelumnya Bu Erni ingatkan kembali ya. Masih ingat dengan kepanjangan FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk itu sebelum kita menggunakan cara pohon faktor, kemarin kalian harus benar-benar paham dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu apa? Sudah paham semua kan ya bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri yang dimulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Karena itu kenapa satu tidak masuk bilangan prima? Karena satu hanya bisa dibagi satu saja ya, faktornya cuma satu, sedangkan bilangan prima itu harus ada 2 faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Maka dari itu satu tidak ikut masuk bilangan prima ya, mengerti anak-anak? Karena Bu Eni kemarin masih menjumpai bahwa ternyata masih ada yang menganggap satu itu bilangan prima ya, itu kurang tepat. Oke, jadi bilangan prima dimulai dari 2 ya, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau begitu langsung saja ya kita bikin pohon faktor ya dari bilangan yang akan kita cari FPB-nya, yaitu yang pertama 20. Diingat-ingat ya, untuk membuat pohon faktor adalah dengan cara membagi dengan bilangan prima yang terkecil ya, nggak boleh langsung acak bilangannya, harus dimulai urut dari yang terkecil dulu. Ya, kita coba untuk membuat pohon faktor dari bilangan 20 terlebih dahulu. Oke, disimak baik-baik ya anak-anak. 20 ya, tentunya bisa dibagi 2 ya kan, karena bilangan genap. 20 dibagi 2 hasilnya adalah berapa anak-anak? Loh Bu, kenapa nggak dibagi 5 saja? Kan bisa. Nah, kan kembali lagi ke aturannya tadi bahwa harus membaginya dengan bilangan prima yang terkecil. Meskipun 20 bisa dibagi 5, tapi tidak boleh langsung menggunakan pembagian 5. Ingat-ingat ya, dimulai dari bilangan prima terkecil ya. Ini hasilnya 20 bagi 2 adalah 10. Dan selanjutnya kita bagi lagi 10 dengan 2, hasilnya 5 ya. Jadi harus berurutan. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Oke, jadi kita lingkari di sini bilangan primanya adalah 2, 2 dan 5. Ya, kita buat sekarang faktorisasi primanya seperti kemarin, yaitu dengan cara membentuk perkalian bilangan prima tersebut yang ada di jawaban pohon faktor dari 20 tadi ya. Jadi 20 itu kalau dibuat faktorisasi primanya sama dengan berapa? 2 ya, tadi bilangan primanya kan dimulai dari 2 yang terkecil. Setelah itu dikali dengan 2 ya. 2-nya ada 2 kali ya. Kemudian dikali 5. Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang karena 2 ini ada 2, jadi bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Bisa difahami anak-anak? Ya, diingat-ingat untuk langkah-langkah menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, selanjutnya sekarang pertama kalau sudah kita buat pohon faktor bilangan 20, sekarang kita buat juga untuk pohon faktor dari bilangan 60. Ya, 60 kita coba apakah bisa dibagi 2? Bisa ya, hasilnya 30. Dan 30 dibagi 2 lagi masih bisa, hasilnya 15. Nah, sekarang 15 nih dibagi 2, bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti maju lagi ke bilangan prima depannya, yaitu 3.
15 dibagi 3 bisa? Iya, bisa. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi urutan seperti itu hasilnya ya, 2, 2, 3, 5. Kita tandai supaya lebih mudah. Jadi sekarang bentuk faktorisasi prima dari 60 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita sederhanakan karena ada yang sama, yaitu 2-nya ada 2 kali. Jadi kita bentuk pangkat 2 kali 3 kali 5. Ingat-ingat ya, faktorisasi prima harus bentuk perkalian dan disederhanakan dengan pangkat. Ingat-ingat, oke? Nah, sekarang kita mencari FPB-nya kalau sudah ya. Jadi diingat-ingat juga kuncinya kalau di sini untuk mencari FPB, hasil faktorisasi prima tadi kita cari yang bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama di sini maksudnya 2 sama dengan 2, terus ada 5 juga sama dengan 5 ya kan. Sedangkan 3 tidak ada pasangannya ya, antara 20 dan 60 itu 3 nggak ada. Jadi setelah itu kita tandai yang sama bilangan pokoknya. Setelah itu kita cari pangkat yang terkecil. Nah, dimulai dari 2 dulu ya. 2 pangkatnya sama-sama 2. Jadi kalau sama seperti ini gimana? Kita ambil salah satu saja. 2 pangkat 2 dan 5 juga sama nih pangkatnya. Jadi kita ambil salah satu saja. 2 pangkat 2 kali 5 adalah FPB-nya. Kita hitung ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian dilanjutkan dikali 5 hasilnya 20 ya. Oke, sekarang kalau sudah FPB kita ke KPK biar bisa membedakan ya FPB dan KPK itu seperti apa. Nah, sekarang KPK-nya Bu Erni ambil contoh bilangan 24 dan 28. Kita cari pohon faktornya dulu. 24 bisa dibagi 2, hasilnya 12. Setelah itu dibagi 2 lagi bisa ya, hasilnya 6. 6 dibagi 2 lagi bisa juga ya, selama bilangan genap itu bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, sekarang kita tandai bilangan prima di situ ada 2, 2, 2, dan 3. Kalau dibentuk faktorisasi primanya jadi gimana? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dan disederhanakan menjadi berapa? Di sini yang sama ada 2-nya sebanyak 3. Jadi 2 dipangkat 3 ya, dan 3-nya dikalikan 3 sendiri. Pangkatnya 1 karena cuma ada 1, 3 ya. Pangkat 1 tidak dituliskan. Sekarang lanjut ke 28. Dibagi 2, 14. Dibagi 2, 7 ya. Sudah 7 tidak bisa dibagi lagi karena dia bilangan prima. Jadi berhenti di sini 7. Sekarang kita tandai bilangan prima dari 28 ada 2, 2, dan 7. Kita tuliskan faktorisasi primanya. 2 kali 2 dikali 7. Kemudian kita sederhanakan, 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Bisa dipahami ya? Sekarang kita cari KPK-nya kalau sudah. Nah, kuncinya untuk mencari KPK dari faktorisasi prima dua bilangan seperti ini sama-sama juga kita cari yang sama ya. Kita cari yang bilangan pokoknya sama, yang pangkatnya terbesar yang kita ambil ya. Dan kalau KPK tidak hanya yang bilangan pokoknya sama kita masukkan, tetapi yang tidak mempunyai pasangan pun ya, seperti 3 dan 7 ini kan dia tidak punya pasangan ya kan, sendiri-sendiri. Dari 24 dia sendiri nggak ada pasangan di 28 juga kita masukkan pada KPK. Nah, yang pangkatnya terbesar dulu kita masukkan ya, 2 pangkat 3. Setelah itu 3 kita masukkan juga, 7 kita masukkan juga ya. Hasilnya kita hitung 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2. Jangan 2 pangkat 3 ngitungnya 2 kali 3 sama dengan 6 loh ya. Ingat-ingat ya, perpangkatan harus dikalikan berulang. 2 kali 2 kali 2. Seperti itu ya, hasilnya 8. Kemudian dilanjutkan dengan dikalikan 3 dan dikalikan 7, 21. Kemudian selanjutnya jadi 8 dikali 21 sama dengan 168 ya. Kalian harus hafal perkalian kuncinya di sini. Oke, anak-anak. Nah, kalau sudah, sekarang contoh soal lagi.
menentukan FPB dan KPK sekaligus dari dua bilangan yaitu 30 dan 50. Kalau tadi masih kurang paham bisa difahami lagi di sini. Ya, kita buat pohon faktor dulu. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi 2 lagi masih bisa ya. Sama dengan nggak bisa, maaf. Dibagi 3 ya. Maaf. Dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 dikali 5. Karena tidak ada yang sama, jadi tidak usah disederhanakan. Ya, bentuknya tetap 2 kali 3 kali 5. Sekarang 50. 50 dibagi 2, hasilnya berapa? 25. 25 dibagi 2 bisa? Tidak ya. Dibagi 3 bisa? Tidak juga. Kalau tidak juga berarti maju lagi bilangan prima depannya yaitu berapa? 25 dibagi 5. Tepat sekali, hasilnya adalah 5. Jadi bilangan prima dari pohon faktor 50 yaitu ada 2, 5, dan 5. Dibuat faktorisasinya berbentuk 2 kali 5 kali 5. Sekarang karena ada yang sama kita sederhanakan nih. 2 kali 5 pangkat 2. 5-nya ada 2 jadi pangkat 2. Nah, sekarang kita ke FPB. Ingat-ingat ya, dilingkarin FPB-nya bahwa FPB itu adalah yang bilangan pokoknya itu sama, punya pasangan. Di 30 ada, di 50 juga ada dia. Ya, di situ ada 2 dengan 2 dan 5 dengan 5 pangkat 2 ya. Setelah itu kita ambil yang pangkatnya kecil. Nah, kalau di sini 2 sama-sama pangkatnya 1 ya. Jadi kita pilih salah satu. Jangan karena nggak ada yang terkecil terus nggak ditulis, jangan ya. Kalau sama kita tulis salah satu. Dan 5 dengan 5 pangkat 2 yang kecil adalah 5 ya. Yang pangkatnya kecil itu 5. 5 pangkat 1 kan. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 FPB-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke KPK. Faktorisasi primanya kita tulis lagi. Kuncinya diingat-ingat kalau KPK berbeda dengan FPB ya. Kalau KPK yang sama, tapi pangkatnya yang besar yang diambil dan yang tidak punya pasangan pun diikutkan kalau KPK itu ya. Nah, sekarang yang sama di situ ada 2 lagi. Kita ambil salah satu, kemudian yang tidak punya pasangan yaitu 3 dimasukkan juga. Setelah itu 5 dengan 5 pangkat 2 yang diambil adalah yang besar yaitu 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung hasil perkaliannya. 2 kali 3, 6. 5 pangkat 2 sama dengan berapa? 10 bukan? Bukan ya. 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5. Ya, jadi 25. Nah, diingat-ingat ya, menghitung perpangkatan. Sekarang kita lanjutkan 6 dikali 25. Sama dengan 150. Nah, hasilnya bisa membedakan FPB dan KPK ya. Kalau FPB itu dicari yang sama, ada pasangannya, maksudnya bilangan pokoknya di situ punya pasangan, diambil pangkatnya yang kecil, itu saja. Kalau KPK dicari yang sama dan pangkatnya yang terbesar yang diambil, sekaligus juga yang tidak punya pasangan, itu juga diikutkan KPK ya. Oke, selesai penjelasan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor ya. Jadi kenapa anak-anak kita menggunakan pohon faktor? Karena pertimbangannya jika menggunakan pohon faktor bilangan berapapun kalau untuk kita cari FPB dan KPK-nya itu akan lebih cepat ya dibandingkan dengan kita mencarinya satu-satu seperti yang FPB kemarin, mencari faktornya dulu, kemudian dicari yang pangkatnya yang terbesar, kemudian KPK dengan cara kelipatannya dulu, kemudian kita cari yang terkecil, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika bilangan yang kita cari FPB dan KPK-nya itu nilainya cukup besar ya, maka dari itu bisa kita pilih mau pakai cara yang mana, terserah. Tapi Bu Eni sarankan kalau bilangannya nilainya besar-besar menggunakan pohon faktor saja, lebih efektif ya, tidak memakan waktu yang cukup lama ya, dan pasti ketepatan benarnya juga sangat besar. Oke anak-anak? Nah, sekarang kalian kerjakan ya latihan soal tentukan FPB dan KPK dari bilangan berikut dengan cara pohon faktor. Oke anak-anak, tetap semangat ya meskipun belajarnya masih dari rumah. Selamat mengerjakan.